Oke, tolong jadi perhatian semua adik-adik. Saya akan share screen materi saya hari ini. Tentang bagian saya, unit teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Pertama adalah penggunaan sistem informasi akademik. Yang kedua adalah penggunaan DIPA Negara Virtual Learning, atau yang umumnya biasa kita lebih kenal dengan e-learning. Dan ketiga, digital library atau perpustakaan. Oke, saya bahas satu-satu. Apa itu sistem informasi akademik? Mungkin secara sekilas tadi sudah dibahas oleh beberapa kaprodi atau bagian PDDikti. Jadi sistem informasi akademik adalah sistem layanan akademik yang memiliki fungsi pertama, kalian bisa melihat jadwal kuliah di situ, melakukan proses kartu rencana studi. Nanti di semester 5, adik-adik bisa melakukan penginputan KRS melalui online. Kenapa semester 5? Semester 1 sampai 4 Anda sifatnya paket. Jadi kalau paket, Anda tidak perlu merencanakan kartu studi karena kartu studi itu akan dipilih, akan dibuatkan langsung oleh sistem karena sistemnya kita pakai mekanisme paket. Nanti di semester 5 ada mekanisme mata kuliah konsentrasi di mana adik-adik diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah sendiri. Maka secara pribadi saat saat kuliah online, saat perkuliahan online sedang saat semester 5 sedang berlangsung. Selanjutnya, untuk mengakses Siaka di mana? Untuk sistem informasi akademik, adik-adik bisa mengaksesnya alamat adik-adik melihat NIM. Ya kan? Di mana Anda melihat NIM? Ya di alamat siaka.dipanegara.ac.id. Nah kan? Alamat dipanegara.ac.id. Kalau yang menggunakan laptop bisa sambil mengunjungi itu atau sambil mendengar. Nah, ini yang perlu harus pahami. Pertama adalah passwordnya. Ya kan? Apa itu? Untuk masuk ke informasi akademik kita, jadi harus menggunakan NIM Anda masing-masing. Lalu passwordnya itu adalah M huruf kecil yang menandakan Anda mahasiswa dan NIM Anda. Misalnya, saya mohon izin kepada saudari Beatrix, saya pinjam NIM-nya sebagai sampel. Pertama adalah NIM mahasiswa. NIM-nya 201001, ya kan? Passwordnya M 201001. Jadi sambil cas biar kayak gitu. Nah, lalu Anda bisa pilih level mahasiswa. Anda pilih level mahasiswa, disitulah kemudian Anda bisa login. Jadi untuk lebih jelasnya kita simulasikan saja ya.
Kita simulasikan saja di Siaka. Oh, belum share screen ini. Oke. Share. Nah. Lu bisa lihat di sini, adik-adik bisa lihat ini adalah demi kita, ya kan, sistem. Ada beberapa menu-menu pilihan, tapi semua menu-menu ini diakses adik-adik ini, kecuali mungkin dosen ya. Kalau menu dosen tidak perlu. Tapi menu-menu lain dipastikan adik-adik mahasiswa harus login, di mana bisa sudut kanan login seperti saya Anda ya ke dari trik saya jamnya 20 itu 00 itu pas apa kecil diikuti. Oke. Ada lambat. Ya. Jadi dan menu di sudut bagian atas buat password baru Anda masih tolong diganti passwordnya. NIM kayak nanti semester kalau Anda sudah semester 5. Oke. Daftar nilai sementara ini biasanya kita periksa di akhir semester. Kenapa di akhir semester? Ya, karena di akhir semester lah baru kalian menyelesaikan studi. Ya, selesaikan semester, di mana nilai-nilai akan diinput di sini, di daftar nilai sementara. Nanti akan banyak pilihan semester kalau kalian sudah menjalani beberapa semester. Ini kan belum eksplorasi. Transkrip juga, transkrip ini adalah rekapitulasi nilai kalian selama kalian kuliah. Semua nilai akan terekap di sini. Yang secara teknis, secara konsep sudah dijelaskan oleh Bapak WK1 tentang bagaimana sih mekanisme pemberian nilai. Yang perlu saya tekankan, kita bukan skala 10 ya. Yang sampai nanti kalian dapat IP 3,9 kalian anggap rendah.
itu tinggi, skala bukan skala 4, bukan skala 10 seperti level sekolah menengah. Jadi nilai tertinggi itu adalah 4, ya kan? Itu secara konsep sudah dibahas tadi. Apabila Bapak Ibu adik-adik ingin menghubungi dosennya, bisa menggunakan menu dosen. Menu dosen ini tekan dosen. Apa? Iya, delay. Menu dosen ya mungkin agak ada. Menu dosen yang bisa kalian lihat di screen ini adalah daftar kurang lebih 100 lebih dosen kami. Karena pandemi, nomor telepon atau WA itu dibuka, jadi adik-adik bisa menghubungi secara langsung. Misalnya begini, nanti hari Senin adik-adik ketemu jadwalnya si dosen A, ya kan? Nah, dosen A ini ternyata kalian ingin menghubunginya, ingin menanyakan kelasnya, bagaimana metode yang digunakan. Bisa adik-adik menghubungi kontak WhatsApp yang ada di daftar sini. Gitu. Karena jujur memang kita pandemi sampai akhir tahun 2020, jadi mekanisme perkuliahannya diatur secara online. Jadi dan dosen itu menjadi penting. Jadi kalau ada tanya lagi mana nomor dosen, mana WA dosen, di daftar ini adalah WA dosen aktif. Ini adalah WA dosen aktif. Nomor WhatsApp dosen aktif. Jadi silakan berkomunikasi dengan sopan, ya kan? Tolong jaga sopan santun di tingkat universitas, itu sudah beda dengan seperti kalian waktu SMA. Tolong itu dijaga ya. Oke. Itu sisi menurut ini menginformasi Indonesia. Yang ngajar adalah Pak Baharudin. Ternyata kalian harus kontak. Oh, Pak Baharudin menggunakan mekanisme Google Classroom, misalnya. Bagaimana cara masuk Google Classroom-nya? Cara paling sederhana adalah dengan menghubungi dosennya. Nanti dosennya mengarahkan. Sekali lagi selama pandemi penting, itu menjadi krusial ya. Itu menjadi krusial bagi adik-adik untuk terus bisa berproses selanjutnya. Menu yang paling adik-adik akan sering buka, mungkin sudah ada yang mulai jadwal kuliah akan diposting hari Sabtu nanti. Paling lambat hari Sabtu sudah akan dilihat, tapi untuk sekarang adik-adik sudah bisa lihat beberapa mata kuliah yang adik-adik bisa programkan. Kecuali yang di bawah itu adalah mata kuliahnya dasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 mata kuliah dengan total SKS, beban SKS-nya 23. Kelasnya, harinya, jamnya, ruangan bisa akan terlihat hari Sabtu. Jadi ingin melihat jadwal, bukalah siakat.dipanegara.ac.id. Saya tekankan lagi, di sini jadwal yang update. Saya contohkan di bagian bawah itu. Di bagian bawah itu ada satu kelas pengenalan maba 2020, kelas hari ini. Ya kan? 02, dosennya saya. Kalau nanti langsung kita chat. Begitu dosennya ada, tapi kalau hari yang tidak berlaku di kelas itu adalah ruangan.
Kalau hari dan jam perkuliahan tetap. Kita tetap kuliah di hari dipakai adalah ruangan virtual. Dalam hal ini adalah kolom yang paling kanan, yaitu media kuliah. Media kuliah, nanti akan ada di situ link. Link menuju media kuliah yang digunakan oleh dosen. Tapi untuk tahu link media virtual yang dipakai akan disimpan di sini. Kalau ini mungkin hari Minggu, Senin akan terupdate. Kalau belum update, tolong hubungi dosennya. Misalnya ada media kuliahnya yang kosong, tolong kontak dosennya. Saya tekankan di sini, tolong kontak dosennya. Cara melihat kontak dosen, masuk ke menu dosen. Cari siapa nama dosennya. Misalnya, pengenalan maba, kami 1110, Ervan Hasmin. Kalian ingin mengontak saya, lihat di menu dosen, cari Ervan Hasmin. Lihat menu dosen, ketik saja Ervan Hasmin. Langsung ada nomornya di situ. Oke, tuh KRS. Sekali lagi, saya akan simulasikan dan kita lanjut ke tahap selanjutnya tentang kelas. Tentang virtual class. Karena kita pandemi, sekali lagi, karena kita pandemi, semua perkuliahan dilakukan secara virtual. Baik diskusi, kumpul tugas, streaming, dan lain-lain semua kan. Untuk mengetahuinya, itu ada di bagian paling kanan. Media kuliahnya, akan ada link di sini. Untuk itu, maka misalnya satu contoh sini. Oh, saya menggunakan di Panegara virtual learning. Deep learning di Panegara. Oke, ini dalam berupa link. Saya klik saja linknya. Oh, kalau di sini grup WhatsApp, Classroom akan masuk di Google Classroom. Tapi kalau saya pribadi pasti menggunakan di Panegara virtual learning. Yang saya akan simulasikan lagi. Yang buka laptop boleh kita simulasi. Oke, tadi kita sudah sampai di sini ya. Oke. Tadi kita sudah sampai di, kita kembali dulu ke sistem formasi akademik. Tadi sudah sampai di sini. Ini adalah jadwal mata kuliah adik-adik. Hari Sabtu ini akan terisi, mulai dari kelasnya, harinya, jamnya, ruangannya, dosennya, dan kalau media perkuliahannya itu nanti mungkin di hari Minggu atau hari Senin akan terupdate. Kalaupun ada media kuliah yang kosong, silakan kontak dosennya. Jadi jangan harap dosen menghubungi mahasiswa. Karena satu dosen itu bisa ratusan mahasiswa diajar. Jadi tidak mungkin menghubungi yang proaktif. Silakan hubungi dosennya, ngomong, chatting dengan yang sopan. Pak, saya adalah mahasiswa baru ini, kelas ini. Mohon arahannya kita perkuliahan menggunakan apa. Dia bilang kita perkuliahan bisa menggunakan Zoom, tapi untuk melakukan koordinasi kita menggunakan grup WhatsApp. Jawab, tolong undang saya masuk grup WhatsApp kelasnya, Pak. Oke, silakan.
Karena ini sistem teman-teman kalian di mata kuliahnya Patrick Jocelyn Gultom ini akan masuk di kelas sistem informasi paket A. Maka kalian bisa mengkoordinasikan diri kelompok sendiri untuk membuat grup WhatsApp sendiri untuk berkoordinasi, karena jadwal kalian sama itu pendidikan agama Islam, tapi itu ada di semester ganjil, semester genap. Oke ya, jadi itu. Nah, misalnya ini, ada satu mata kuliah dosennya Irfan Hasmin, dia menggunakan media kuliah di Penegara Virtual Learning. Nah, kalian sisa klik ini aja. Oh, belum. Oh, di Penegara Virtual Learning. Oh, ini. Aduh, harus login. Ya, silakan login. Nah, sekarang saya mau bahas apa itu sih di Penegara Virtual Learning. Di Penegara Virtual Learning, saya kembali ke slide ya. Salah. Saya ke materi dulu. Share. Sabar, mungkin agak. Jadi Penegara Virtual Learning adalah sistem layanan perkuliahan akademik yang digunakan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan online, download materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, ujian, kuis, dan lain-lain. Ini adalah salah satu alternatif media yang akan digunakan dosen. Kami menyediakan ini, tapi menjadi pilihan-pilihan bagi dosen untuk menggunakan Zoom, ya. Jadi untuk masuk di Penegara Virtual Learning, kita bisa mengakses alamat divlearn.dipanegara.ac.id. Gunakan NIM mahasiswa Anda dengan password NIM mahasiswa. Contoh, sekali lagi saya minta maaf kepada saudari Beatrix, NIM-nya saya jadikan contoh, 21001, passwordnya adalah M21001. Saya akan simulasikan bagaimana sih penggunaan di virtual learning sebagai Anda sebagai mahasiswa. Jadi saya akan login menggunakan bisa menggunakan ini divlearn bla 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 bla. Ya kan, saya akan simulasikan langsung cara penggunaan di Penegara Virtual Learning. Apa itu di Penegara Virtual Learning? Sekali lagi tadi adalah media untuk melakukan perkuliahan online. Oke, saya akan login sebagai akun mahasiswa ya. Minta maaf sekali lagi kepada saudari Beatrix.
Ini passwordnya sama M2000 M21001. Saya login. Berhasil? Nah. Misalnya ini halaman loginnya ya kan? Nah. Kalau sudah login seperti ini, kemudian di Siaka tinggal diklik linknya, dia akan terbuka. Ya kan, sudah ada. Adik-adik bisa, bagusnya saya login dengan mahasiswa yang lain ya, karena tadi ini sudah saya coba. Saya coba lagi dengan mahasiswa teknik ya, 020-2001. M20. Oke. Minta maaf kepada saudari Oktania Dia Mustika Raharjo, saya pakai akunnya untuk login ke dalam e-learning. Nah, kalian ingin mengakses kelas kalian, ya silakan klik linknya, nanti akan mengarah ke sini. Nah, untuk mata kuliah hari ini adalah mata kuliah pengenalan akademik 2020. Silakan klik link yang ada di sudut kanan atas, menu pengenalan akademik 2020. Ya kan? Nah. Ya, yaitu prakademik, pengenalan akademik mahasiswa baru 2020 course. Saya klik. Nah. Di sini supaya adik-adik bisa masuk, diterima, masuk ke kelas sini, tekan tombol warna merah di bagian bawah. Ini sepas. Ya kan? Ini adalah tombol masuk kelas. Tes. Suara saya jelas ya. Ini ada tombol merah. Tekan saja enroll kelas akademik mahasiswa baru 2020. Setelah masuk di sini, adik-adik bisa melihat kita ini ada di pertemuan berapa. Nah, misalnya general secara apabila ada dosen yang ingin melakukan menggunakan e-learning, dia bisa melakukan video conference di sini ya. Bisa melakukan video conference. Di sini bisa ada video conference. Disinilah adik-adik bisa melakukan banyak aktivitas. Seperti yang kalian lihat, ini misalnya kalau saya, misalnya dosen menggunakan e-learning untuk melakukan namanya di sini.
namanya NIM. Rasa-rasanya tidak mungkin ya. Ini pengenalan akademik, bisa kalian eksplorasi di sini. Nah, misalnya hari ini adalah pertemuan pertama. Karena ini adalah hari pertemuan pertama. Saya buka di pertemuan pertama. Oh, ternyata di pertemuan pertama ini ada beberapa materi yang sudah saya share. Saya sebagai dosen share. Termasuk materi hari ini itu bisa kalian di dari infrastruktur ada siap. Profil program studi rekayasa perangkat lunak. Ini sudah di upload. Jadi silakan dieksplorasi saja. Eksplorasi saja, ini barang tidak akan meledak. Ya kan? Ini barang tidak akan meledak, dibuka-buka saja. Kalau ada masalah dengan akunnya, bisa menghubungi saya. Ya kan? Izin. Nama ibu di apa ini? Nanti ya, nanti saya. Username-nya dapat di mana? Username itu adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Kemana saja dari tadi? Habis itu bisa di-download, tinggal tekan saja ini. Download materi, ya. Maka materi hari ini akan terdownload. Sekalian juga jelaskan ini. Ini untuk login di Penegara Virtual Learning. Ini adalah MNIM. Materi ini bisa adik-adik akses langsung di divlearning.dipenegara.ac.id. Sedikit. Jadi yang perlu kita tahu bahwa Dipenegara Virtual Learning adalah misal pilihan ya. Pilihan yang bisa dosen gunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Kita bisa melakukan penjarahan jarak jauh selama pandemi ini. Itu. Kedua, media pembelajarannya bisa macam-macam. Bisa untuk melakukan koordinasi, bisa via WhatsApp, ya kan? Atau di sini, atau di Google Classroom boleh. Itu hak wewenang dosen yang institusi berikan. Nah, untuk mengetahui media apa yang digunakan, sekali lagi, itu bisa dilihat di Siaka. Ini bisa dilihat di Siaka. Sekali lagi bisa dilihat di Siaka di bagian media kuliah. Di media kuliah sini adalah akan diberikan link perkuliahan online-nya. Kapan perkuliahan online-nya? Ya sesuai hari dan jamnya. Nah, begitu sudah melakukan perkuliahan online, ya aktivitasnya bisa dilakukan di sini. Nah, di e-learning kami sudah punya fitur conference sendiri ya. Misalnya ini saya kasih contoh. Misalnya saya ingin mengajar mata kuliah ini kita tatap muka. Nah, tinggal mahasiswa klik saja sudah ada sendiri, Zoom-nya sendiri. Untuk tiap kelas beda-beda. Sudah connect dengan e-learning.
Saya tinggal join meeting. Saya bisa melakukan aktivitas di sini, ya kan? Share komputer dan lain-lain. Ini sudah seperti Zoom. Tapi ya, boleh ya. Oke ya, itu tentang learning. Kalian bisa download materi, coba-coba. Semua bisa dilakukan di learning di penegara.ac.id. Jadi silakan dieksplorasi sendiri, siakanya dieksplorasi. Cuma sekali lagi, Siaka dan e-learning ini punya database password berbeda. Jadi kalau di Siaka kalian ganti password, di e-learning tidak akan terganti. Diganti juga sendiri. Jadi tolong diingat password Siakanya dan password e-learningnya. Password Siakanya dan e-learningnya itu adalah sama, defaultnya adalah NIM Anda. Ya kan? NIM Anda masing-masing. Sangat disarankan untuk diganti passwordnya sesegera mungkin. Kalau kita lanjut, yang terakhir adalah tentang digital library. Kami juga punya sistem. Untuk yang bertanya sabar ya, sabar, tenang saja, akan dijawab. Banyak pemilih. Apa itu digital di Penegara Digital Library? Adalah sistem informasi perpustakaan, di mana fungsinya adalah adik-adik kalau ingin meminjam buku di perpustakaan, cuma karena sekarang pandemi, boleh ke kampus tapi menggunakan protokol kesehatan. Kampus sekarang tetap buka untuk urusan administrasi. Jadi yang di Makassar sudah mau sekali ngebuat ke kampus, jalan-jalan lagi. Tapi pakai masker. Kan gitu. Kedua, membaca digital riset mahasiswa dan dosen. Jadi kalau buku tidak bisa dibaca secara digital, tapi bisa dipinjam melalui sistem informasi ini. Adik-adik bisa order, tapi nanti ke perpustakaan dan lihat. Dan ambil bukunya, boleh. Tapi untuk skripsi mahasiswa, penelitian dosen lain di luar di Penegara, tapi yang dipublikasikan di Penegara, bisa dilihat. Untuk akun itu tidak otomatis, tidak sama seperti di learning. Untuk akun itu Anda harus meregistrasikan langsung ke pustakawan kami. Di nomor WhatsApp 0842563776. Ini adalah nomor WA pustakawan yang menjawab di digital di Penegara Digital Library. Bisa dilihat di website di penegara.ac.id. Saya coba simulasikan sebentar tentang e-library di Penegara virtual learning kita. Di alamat e-library.dipenegara.ac.id. Nah, untuk menjadi anggota, adik-adik harus menghubungi pustakawannya untuk mendaftarkan. Nah, karena saya sudah punya anggota, jadi saya bisa masuk. Di sini saya bisa melakukan banyak hal ya. Misalnya saya ingin mencari buku yang spesifik, karya umum. Saya bisa cari karya umum, ini.
Kalau skripsi, ini penelitian mahasiswa nggak bisa dipinjam, tapi bisa langsung dibaca. Kalau buku nggak bisa dibaca, tapi bisa dipinjam. Karena misalnya ini ada 15. Kita bisa lakukan peminjaman. Sedangkan untuk skripsi tidak bisa dipinjam, tapi bisa langsung dibaca. Ini kalau Anda sebagai anggota langsung bisa membaca skripsinya penelitian senior kalian. Kalian pasti akan membuat ini kalau mau selesai dari STIM ini, Pak Negara. Jadi silakan. Ini contohnya pengembangan sistem informasi penyewaan alat musik dan baju adat. Sanggaran di MAPPE berbasis website. Ini contoh e-library kami ya. Kalau penelitian bisa langsung dijawab. Ya itu silakan langsung dihubungi untuk mendaftarkan akun kalian. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang kita akan gunakan selama pandemi ini. Sekali lagi, keaktifan dosen itu bisa dilihat dari mahasiswa yang sukses di era pandemi adalah mahasiswa yang aktif, bertanya di dosennya, bagaimana begini, ini apa, kita kuliahnya hari ini apa, apakah diskusi di WhatsApp, apa kita conference di Zoom atau di e-learning. Sekali lagi karena ini tips juga, kalian adalah paket, jadi silakan berkomunikasi, kalian kan sudah punya grup WhatsApp ya. Silakan berkomunikasi, membentuk grup-grup WhatsApp per kelas. Tahu kelas dari mana? Itu bisa dilihat di jadwal. Misalnya kalian nanti kode kelas kalian adalah A. Berarti carilah teman-teman kelas kalian yang di grup A, di kelas A. Buat grup yang isinya 40 orang. Di situ berkomunikasi, siapa dosennya, apa, dan lain-lain. Karena jujur, kuliah itu tidak seperti SMA. SMA itu ada orang ranking 1, ada orang ranking 2. Kuliah tidak begitu, kuliah itu kolaborasi. Semua orang bisa IPK 4, semua orang bisa ranking 1. Silakan kalian berkolaborasi sesama kalian untuk bisa sama-sama selesai. Kalau kalian mungkin waktu SMA termotivasi satu ranking 1, satu ranking 2. Kalau kuliah semua bisa ranking 1. Jadi jangan individualis sekali ya. Silakan berkolaborasi yang baik, ya kan, untuk bisa sama-sama selesai tepat waktu. Memang tantangan hari ini karena kita ada di era pandemi. Oke, silakan chat langsung saya, jangan chat ke admin, apa-apa yang harus mau lewati. Saya coba baca. Username-nya dapat di mana? Username yang dimaksud mungkin e-learning. E-learning itu username-nya adalah NIM, password-nya M dan NIM. Satu SKS berapa jam? Kita di sini satu SKS atau 2 SKS. Kalau satu SKS itu berarti 100 menit. Jadi kuliah jam 7.30, selesai 9.20. 50 menit. 100 menit. 2 SKS itu 100 menit. Jadi kuliah paling pagi di STIM IKIPA Negara itu jam 7.30. Kuliah paling sore 15.20 sampai 17.00. 15.40 sampai 17.20.
Kuliah paling sore itu. Kuliah paling pagi jam 7.30. Jadwal kalian di mana nanti bisa kalian lihat di Siaka. Izin Kak, nama ibu apakah ditulis titel atau gelarnya? Kayaknya ini materi kemarin ya, tadi ya. Tidak perlu, nama ibu kandung itu nama ibu kandung. Bukan nama ibu waktu dia berkarir. Jadi nama ibu saja yang tidak usah lampirkan gelar. User sudah tanya jawab. Username-nya dapat di mana? Username-nya itu NIM. Jangan lupa ganti passwordnya, Pak. Nah, kau suruh saya ini. Ini yang saya suka. Pak, itu kalau ganti password di Siaka, samakah juga password di e-learning? Tidak. Password Siaka, password e-learning, password e-learning. Password Siaka itu berlaku untuk password mahasiswa untuk mengupdate data PD Dikti. Karena jelas tulisannya di situ password Siaka. Ya. Kalau e-learning passwordnya beda. Jadi kalau kalian mau rubah dan sama, ganti di Siaka, ganti di e-learning. Saya jawab satu-satu ya. Kalau mau bertanya langsung di chat privat saya. Jangan chat di host. Di mana ganti passwordnya learning? Bongkar Ki, enggak apa-apa Ji. Oke, ini ya, saya coba. Klik fotonya. Ini saya ganti, cara ganti password di learning. Klik sudut kanan atas itu yang gambar icon itu, klik profil. User detail. Berubah lagi modelnya. Oh, sekali lagi saya ingatkan, ini aplikasi support untuk App Store untuk e-learning ya. Sangat support App Store sama Google Play. Silakan saja klik App Store, Google Play, kalian akan diarahkan untuk download Moodle. Kalian bisa login menggunakan stambuk dan passwordnya yang di situ. Silakan dieksplorasi saja, yang penting intinya jangan lupa passwordnya. Itu bahaya lupa passwordnya. Ini tekan edit profil. Lagi waitingnya. Sambil saya jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Anda bikinkan. Indra Nenometa. Bikin akun apa ini? Akun e-learning. Saya sudah ganti Pak, password e-learning. Mantap. Tapi jangan dilupa. Catat passwordnya, taruh di dompet, jangan kelupa. Di option Pak, ada ganti password. Mantap. Oh, kalian lebih jago lah. Bagaimana bikin akun? Di e-learning itu tidak ada bikin akun. Sudah kau hapus bikin akun. Yang ada dibikinkan. Oke? Cara mengganti password jika dilupa, hubungi Kak. Tanya hotline, nomor teleponnya Kepala Unit Teknologi Informasi dan Informatika itu nanti saya coba password. Tapi tolong jangan dilupa. Maksudnya ganti apa ini? Jadwal. Masuk. Ganti jadwal. Nggak bisa ganti jadwal. Jadwal itu kampus yang ngatur, bukan kau yang ngatur. Maaf Pak, jadi kalau untuk kelas pertama hari Senin, kelasnya nanti tercantum di Siaka. Iya, hari Sabtu nanti
Buka siaga kalian sudah ada jamnya dan dosennya. Karena hari Sabtu kami rapat terakhir dengan seluruh dosen untuk membuat itu. Pokoknya hari Sabtu siang login, catat jadwalmu, cari teman-temanmu, bikin grup paketmu. Hubungi dosennya. Menggunakan media apa? Mengenai perpustakaan, jangan tanya saya. Ada orangnya. Yang nomor teleponnya ada tadi di materi tadi. Materinya ada di e-learning. Jadi materi-materi hari ini akan dikumpulkan dan ditaruh di learning. Kalau materi saya sudah saya taruh di learning, bisa download. Sudah ada yang mendownload materi? Pak, tentang mengisi data yang dari tadi soal mahasiswa di negara. Kenapa ini? Bagaimana caranya jika ini invalid, Pak, pada saat login? Tidak mungkin, karena NIM dan passwordnya itu sama dengan yang di Siaka. Yang mahasiswa ada. Tambahkan M. Siapa yang bikinkan, Pak? Semua mahasiswa baru sudah terdaftar di Siaka dan di e-learning. Jadi tidak ada dibikinkan lagi. Ya, ini tadi saya buka di learning. Bukan di learning, di learn.dipanegara.ac.id. Sabarkan sedikit. Oke ya. Kapan ditentukan kelas 1? Tunggu jadwalmu. Nanti ada jadwal hari Sabtu, itu ada paket A, B, C. Ya, maaf. Tadi sikat ya. Jadi itu tolong diingat passwordnya dan lain-lain. Sekali lagi, rekaman ini akan ada di YouTube Dipanegara. Silakan yang ingin melihat-lihat hasil itunya bisa dilihat di dipanegara.ac di YouTube Dipanegara. Cari saja YouTube Dipanegara channel. Itu jadwal semuanya keluar hari Sabtu, Pak. Iya, semuanya langsung. Lengkap dengan dosennya. Kalau media kuliahnya nanti keluarnya hari Minggu atau Senin. Tapi begitu ada dosennya, kan kalian bisa langsung hubungi dosennya. Langsung komunikasikan. Nggak usah tunggu media kuliahnya keluar. Langsung chatting dosennya. Oke, itu ya.
Saya rasa ini sudah mau jam 2. Untuk pengisian KRS bagaimana? Kau tidak perlu isi KRS, saya sudah bilang semester 5, Pi. Namun tidak ada pengenalan maba ya, memang tidak ada. Tidak apa-apa deh, memang itu saya hanya perkenalkan, tidak ada masalah. Pengenalan maba itu bukan kuliah, itu hanya testing saja untuk hari ini. Oke, saya rasa itu saja. Silakan dieksplorasi e-learning dengan Dipa Negara. Intinya, saya eksplor apa kok, jangan lupa passwordmu. Oke, saya itu saja hari ini. Materinya ada di e-learning. Rekaman video seharian ini nanti akan diupload di YouTube. Oke, bila topik Walidaya, saya kembalikan ke moderator. Oke, saya kira seperti itu yang disampaikan oleh Pak Ervan selaku bagian apa namanya IT di kampus. Tadi Pak Ervan sudah menjelaskan seperti apa proses perkuliahan, kemudian proses untuk mendapatkan materi, maksud saya mata kuliah itu sudah sangat jelas disampaikan oleh beliau. Baik, sekarang sudah di penghujung acara, kurang lebih 5 jam kita bersama hari ini dalam acara penyambutan mahasiswa baru secara online yang kita lakukan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak oleh Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, seluruh kepala bagian, dan juga seluruh Bapak Ibu Ketua Jurusan atas kerjasamanya hari ini. Beliau bisa hadir dan tampil secara online untuk masing-masing mempresentasikan job masing-masing setiap bagian, dan saya pikir adik-adik mahasiswa sudah paham ya. Nah, tadi Pak Ervan sudah sampaikan bahwa kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, boleh nanti Anda chat di hotline Dipa Negara, dan ini juga bisa dilihat siaran ulangnya melalui channel YouTube Dipa Negara. Kemudian banyak-banyak membuka untuk mendapatkan informasi, Anda buka Instagram Dipa Negara Official. Di situ banyak informasi yang kami sampaikan ya. Jadi seperti itu. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru STIMIK Dipa Negara tahun akademik 2020-2021. Selamat datang di Kampus Kuning Gading, selamat berproses. Harapan saya Anda harus selesai tepat waktu, bukan selesai di waktu yang tepat. Karena kalau Anda selesai di waktu yang tepat, maka tadi aturannya sudah disampaikan, Anda akan drop out. Jadi harapan saya tidak seperti itu. Ya, harus selesai tepat waktu, ya. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya semua. Salam kepada keluarga Anda masing-masing, terutama orang tua Anda. Terima kasih sudah mempercayakan STIMIK Dipa Negara sebagai kampus pilihan Anda untuk berkarya, untuk belajar, untuk berakademik. Ya, terima kasih Anda sudah mempercayakan kampus Dipa Negara. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa? Tolong yang di batas terakhir penginputan data mahasiswa, verifikasi data mahasiswa, terutama nomor telepon, nama ibu kandung, itu besok terakhir ya, sampai tengah malam. Karena hari Sabtu sudah ditutup untuk kami laporkan. Dan tolong ubah passwordnya di Siaka. Ubah di Siaka agar tidak ada orang lain masuk sebagai kalian dan mengganti nomor telepon. Ubah password Siakanya. Itu penting agar tidak ada yang bisa ganggu-ganggu nomor teleponmu di datamu tidak diubah lagi oleh orang lain.
Karena ini ada hubungannya nanti dengan kuota. Oke? Nama channel YouTube Dipa Negara Channel. Share dan subscribe. Tulis Dipa Negara Channel. Like and subscribe, share and subscribe. Nanti sebentar malam saya akan upload hasil video ini ke Dipa Negara Channel untuk kalian ulang-ulang lagi. Wah, itu sistus. Apa ini? Ada mana kok? Jadi teriak-teriak ini tidak ada mana. Oke ya. mahasiswa.dipanegara.ac.id. Sesuai biodata KTP. Isi data sesuai biodata ya, KTP. Ya, biodata. Oke, itu saja. Kita ketemu di kelas virtual dan semoga tahun depan Januari 2021 kita bisa ketemu di kampus Kuning Gading kita tercinta. Oke, bila hitop saya selaku admin Streaming Dipa Negara Makassar, yang mungkin kalian tahu juga dari suara saya Irfan Hasbin. Bila hitop ya, dan selamat siang.